Kalau kita lihat dari persamaannya ya, kita tuliskan di sini GCS begitu, controller gitu ya. Untuk bagian proporsionalnya ya, itu adalah KP dikalikan dengan errornya itu ya. Kemudian bagian integralnya ya, ID-nya integralnya adalah KI dikalikan dengan integral T dt. Dan yang terakhir bagian derivatifnya adalah KD dikalikan dengan D dt per dt. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dia memiliki tiga konstanta ya, yaitu KP, KI, dan KD-nya. Besarnya konstanta ini kemudian akan mempengaruhi efek dari masing-masing bagian, baik itu bagian proporsional, baik itu bagian integral maupun bagian derivatif. Oke, PID Ziegler-Nichols teman-teman itu mempunyai dua metode begitu. Yang pertama adalah metode kurva reaksi ya. Atau ada juga yang menyebut metode 1 gitu ya, metode 1 Ziegler-Nichols. Ada juga yang menyebut metode kurva reaksi. Ada juga yang menyebut metode kurva S begitu. Nah, selanjutnya selain metode tadi itu, metode Ziegler-Nichols juga punya metode kedua ya, yang biasa juga disebut sebagai metode osilasi ya. Ada yang menyebut metode 2 Ziegler-Nichols, ada yang menyebut metode osilasi. Apa bedanya? Nah, kita akan lihat satu persatu teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke metode kurva reaksi ya. Metode kurva reaksi. Nah, teman-teman, metode kurva reaksi ini digunakan untuk sistem yang penalaannya tidak berosilasi ya. Tidak berosilasi. Artinya apa? Artinya dia tidak ada overshoot ya. Sistemnya tidak ada overshoot, tidak ada osilasi gitu ya. Ya, lebih ke sistem order 1, karena sistem order 1 dia tidak ada overshoot dan tidak ada osilasinya ya. Tidak ada overshoot ya, lebih ke order 1 lah ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya prosesnya ya? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita punya plan system ya, misalkan di sini kita punya plan system ya. Kemudian kita berikan input berupa step response ya. Kan nanti outputnya kemudian akan kita amati. Nah, pada metode kurva reaksi ini outputnya sistem ini step responnya tidak akan mengalami osilasi. Jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini, seperti order 1. Nah, dari respon itulah kemudian yang akan kita analisis ya. Jadi kita berikan masukan berupa input step ya, outputnya step responnya kemudian kita analisis. Nah, teman-teman, output sistemnya itu untuk metode Ziegler-Nichols yang metode kurva reaksi ya, metode pertama, responnya itu tidak akan mempunyai osilasi ya, tidak ada terjadinya overshoot. Jadi untuk metode kurva reaksi ini ya bisa digambarkan seperti ini teman-teman.
Ini misalkan adalah set point-nya ya, nilai 1 karena dia step respon. Dan responnya, gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari respon yang bisa diolah dengan metode 1 Ziegler-Nichols. Caranya bagaimana? Tadi ya, setelah kita dapat respon seperti ini, kemudian proses yang kita lakukan adalah pertama, teman-teman, kita ambil garis lurus yang mengenai grafik miring dari respon ini ya, di bagian sini ya. Kita ambil garis lurusnya. Misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan dua nilai, yaitu yang pertama kita sebut sebagai variabel L, yang kedua kita sebut variabel T. Variabel L itu yang mana? Ya, ini ya. Kita lihat di sini jarak antara nilai waktu pertama dengan waktu beririsannya garis tadi ya, garis miring yang kita buat dengan sumbu T ya, itu disebut sebagai L ya. Sementara untuk garis ya yang menghubungkan atau memotong sumbu T dari titik di mana garis lurus yang kita buat berpotongan dengan set point-nya, itu disebut sebagai T ya. Oke, saya ulangi. Jadi teman-teman, nilai antara titik ini dan titik ini ya, besarnya T-nya adalah disebut sebagai L ya, di sini adalah L. Tetapi untuk dari sini sampai dengan titik sini itu disebut sebagai T. Nah, dua variabel ini kemudian yang akan kita gunakan untuk mencari nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 ya, atau metode kurva reaksi Ziegler-Nichols. Selanjutnya teman-teman, kalau kita sudah dapat nilai L dan T-nya tersebut ya, kemudian kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel Ziegler-Nichols metode 1. Saya gambarkan tabelnya teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini ada nilai KP, di sini ada nilai TI, dan di sini ada nilai TD. Oke, teman-teman, mohon diperhatikan bahwa di sini adalah TI ya. Ini adalah TI, bukan KI. Apa hubungan KI dengan TI ya? KI adalah KP dibagi dengan TI, itu akan mendapatkan nilai KI. Oke, KI adalah KP dibagi dengan nilai TI. Begitu pula di sini ya, ada nilai TD bukan KD. Hubungan antara TD dengan KD apa? KD adalah KP dikalikan dengan TD. Gitu ya. Jadi kalau KI itu adalah KP dibagi dengan TI, kalau KD itu adalah KP dikalikan dengan TD. Nah, di tabel Ziegler-Nichols itu yang digunakan adalah TI dan TD-nya ya. TI itu sebenarnya adalah waktu integral dan TD adalah waktu derivatif. Hubungannya dengan KI dan KD seperti tadi itu. Kalau KI sama dengan KP dibagi dengan TI, sementara KD adalah KP dikalikan dengan TD. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada P ya, kendali yang akan kita gunakan. Apakah dia P saja, apakah dia PI, dan terakhir apakah teman-teman akan menggunakan PID ya.
ini adalah tabel awal dari Ziegler-Nichols ya. Hanya ada 3 pilihan di sana, tetapi kalau teman-teman lihat di referensi lain, mungkin sudah ada yang menambahkan menggunakan kendali PD. Tetapi di sini kita lihat yang paling dasar, yaitu ada P, PI, dan PID. Oke. Kalau teman-teman hanya akan menggunakan P saja, maka tentu saja nilai KI dan KD-nya akan di-set 0, gitu ya. Kalau KI-nya akan di-set 0, maka TI di-set tak terhingga, ya. Sehingga KI-nya akan 0. Kalau KD-nya di-set 0, maka TD-nya harus di-set juga dengan nilai 0. Jadi TI-nya di-set tak terhingga, sehingga KI-nya sama dengan 0. TD-nya di-set 0, sehingga KD-nya juga akan bernilai 0, gitu ya. Maka KP-nya kita ambil nilai T per L, gitu ya, T per L. Nah, itu teman-teman bisa gunakan menjadi acuan nilai proporsionalnya. Teman-teman kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan menggunakan kendali PI saja, begitu ya, maka bagian derivatifnya tentu saja akan dibuat 0 ya. Kalau KD-nya ingin dibuat 0, maka TD-nya juga akan diset bernilai 0. TI-nya teman-teman set dengan nilai L dibagi 0,3 dan KP-nya teman-teman set dengan nilai 0,9T dibagi dengan L. Nah, kalau teman-teman gunakan ini bisa teman-teman gunakan sebagai patokan penalaan untuk metode PI saja ya, untuk metode PI dengan respon sistem yang tidak berosilasi tadi. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan PID, nah teman-teman bisa set nilai KP-nya yaitu 1,2T dibagi L, kemudian nilai TI-nya diset dengan nilai 2 kalinya L, dan TD-nya diset dengan nilai 0,5 dari nilai L. Nah, teman-teman bisa gunakan tabel ini ya. Ini adalah tabel Ziegler-Nichols untuk metode kurva reaksi. Ya. Tabel ini merupakan tabel bawaan dari Ziegler-Nichols. Jadi ini bukan kita yang menentukan, tetapi ini adalah Ziegler-Nichols yang menentukan. Maka teman-teman bisa langsung menggunakan ini, gitu ya. Kalau ingin menggunakan kendali proporsional saja, ya gunakan yang sebelah sini. Kalau ingin menggunakan proporsional integral, ya gunakan sebelah sini. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan proporsional integral dan derivatif, ya ini Anda gunakan yang baris ketiga ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Itu adalah Ziegler-Nichols metode 1 atau metode kurva reaksi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke metode 2 Ziegler-Nichols ya. Metode 2 Ziegler-Nichols ya, atau biasa juga disebut dengan metode osilasi.